Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Olin. Kali ini kita sudah masuk semester 2 dan di bab pertama ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar ya. Untuk limit fungsi aljabar ini merupakan bab baru ya, hal baru untuk kalian karena belum pernah dijumpai di SMP maupun di kelas 10 ya. Jadi tolong simak baik-baik videonya, siapkan buku catatan kalian, pensil kalian untuk ditulis ya catatannya supaya paham. Oke, kita mulai. Konsep dasar limit. Untuk konsep dasar limit, lambangnya limit seperti ini ya. Tulisannya seperti ini lim ya, biasa disingkat lim. Limit untuk fungsi f(x) di mana x mendekati c itu sama dengan L. Ini memiliki makna, artinya jika X mendekati C, tetapi di mana X tidak sama dengan C, maka Fx, nilai fungsi tersebut mendekati nilai L. Ya, jadi X itu hanya mendekati C, tetapi tidak sama dengan C. Suatu fungsi memiliki limit jika ada syaratnya. Limit kiri sama dengan limit kanan. Ditulis limit untuk fungsi f(x), x mendekati c dari kiri sama dengan limit untuk f(x), x mendekati c dari kanan. Ya, ditulis seperti ini. C min itu maksudnya adalah mendekati c dari arah kiri, kalau c plus berarti mendekati c dari arah kanan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Ya, di sini ada kita suruh menentukan limit dari fungsi x kuadrat min 4 per x min 2. Di mana x-nya mendekati nilai 2. Oke, kita lihat fungsi limit x untuk x kuadrat min 4 per x min 2, di mana x mendekati 2, terdefinisi untuk semua x bilangan real, kecuali ketika x-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena ketika nilai x kita substitusi ke dalam fungsi x kuadrat min 4 per x min 2, ini mengakibatkan, ya kita ganti x-nya dengan 2, mengakibatkan jadi 0 per 0, ya 2 kuadrat dikurang 4 per 2 diambil 2, itu hasilnya 0 per 0. Ya. Nah, jadi tetapi untuk limit x mendekati 2 itu sebenarnya tidak benar-benar x-nya itu sama dengan 2. Tapi maknanya tadi apa? Mendekati c atau mendekati 2. Oke, penjelasannya kita bisa lanjut lewat tabel untuk perhitungannya. Ya, kita harus membuktikan kalau limit kiri itu sama dengan limit kanan. Oke, di sini Ibu bantu buatkan tabel. Di sini kita taruh nilai 2-nya ya. Sebentar, Ibu ganti tintanya dulu. Oke, di sini Ibu taruh nilai 2-nya. Untuk nilai 2-nya ini di sini fx-nya tidak terdefinisi ya. Oke, dari kiri ya, dari kiri kita mulai di sini yang mendekati 2 misalnya dari 1,8. Lalu di sini 1,9, makin mendekati di sini 1,99 dan seterusnya ya. Lalu kita mulai hitung x-nya ini yang 1,8 jika disubstitusi ke dalam fungsi f(x)-nya x kuadrat min 4 per x min 2 berapa nilainya. Ya, nanti boleh dibuktikan 1,8 kuadrat dikurang 4 dibagi 1,8 diambil 2. Ini Ibu sudah hitung, itu 3,8. Nanti kalian coba hitung boleh. Lalu di sini 1,9 fungsinya bernilai 3,9. Yang 1,99 ini 3,99. Oke, sekarang kita coba mulai dari ruas kanan ya. Di sini misalnya 2,2, 2,1, di sini 2,01 ya. Dan 2,2 pun sama, kita masukkan ke fungsinya. Ini menghasilkan 4,2, lalu di sini menghasilkan 4,1, lalu di sini menghasilkan 4,01. Nah, ini titik-titik ya dan seterusnya. Mendekati. Oke, sekarang maka terlihat ya yang dari ruas kiri di sini menghasilkan 3,8, 3,9, 3,99.
Kalau dibulatkan berapa nilainya? Ya, betul 4. Yang dari ruas kanan pun sama ya, 4,01, 4,1, 4,2. Jika dibulatkan hasilnya pun sama 4. Ya. Jadi dapat ditulis ya. Jadi dapat ditulis limit x kuadrat min 4 per x min 2 dari x mendekati 2 dari kiri, kita dapat tulis kalau dia itu sama dengan 4 ya. Yaitu sama dengan 4. Kita tulis di sini ini sama dengan 4 ya. Karena 3,8, 3,9 sama dengan 4. Lalu yang 4,01, 4,1 pun sama. Pembulatannya adalah ke 4. Oke, berarti kita ambil kesimpulan ternyata limit kiri sama dengan limit kanan. Maka bisa ditulis bahwa limit untuk x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat min 4 per x min 2 itu hasilnya adalah 4. Ya. Nah, ini untuk proses pembuktiannya ya. Bu, kok ribet ya Bu, ngitungnya harus dibuat tabel. Nah, ini hanya untuk proses pembuktian atau konsep dasar limit. Nanti ada trik-trik bagaimana cara mengerjakan soal-soal limit ya, dengan nanti untuk bahasan berikutnya. Oke, kita lanjut sekarang menentukan nilai limit suatu fungsi ya, atau fungsi aljabar di sini. Untuk menentukan limit fungsi f(x) di mana x mendekati c, maka langkah-langkahnya adalah ya, yang pertama, substitusikan nilai c jika f(x)-nya terdefinisi ya. Maka nilai limit untuk fungsi f(x) di mana x mendekati c itu sama saja fc ya. Jadi mudah sekali langkahnya, kita hanya tinggal mensubstitusi nilai c-nya itu ke dalam f(x). Untuk lebih jelasnya, coba kita kerjakan contohnya ya. Oke, di sini ada limit untuk fungsi x kuadrat ditambah x dikurang 2 dibagi x tambah 2 untuk limit x mendekati 2 ya. Jadi ini boleh kita langsung substitusi. Di sini berarti ketika disubstitusi limitnya sudah hilang ya. Jadi x kuadrat berarti x ganti dengan 2 karena limitnya x mendekati 2. Berarti 2 kuadrat tambah 2 dikurang 2. Bawahnya per 2 tambah 2. Ya. Sama dengan yang atas berarti ini 2-nya habis ya. Jadi tinggal 2 kuadrat 4, yang bawah pun 4. Oke, 4 dibagi 4 adalah 1. Nah, itu saja. Lalu oke. Langkah berikutnya, jika misalnya f(x) tidak terdefinisi, ya, maka limit untuk fungsi f(x) di mana x mendekati c itu dianggap tidak ada, ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Di sini ada fungsi limit 5x dikurang 3 dibagi x min 6 untuk x mendekati 6. Oke, kita substitusi 5 ya. Dikali 6 dikurang 3 per 6 diambil 6. Ya, sama dengan 30 dikurang 3 berarti 27 per 6 diambil 6 itu 0. Ya. Nah, bilangan bagaimana 27 dibagi 0? Ya, itu tidak terdefinisi ya. Di sini tidak ada berarti. Limitnya berarti tidak ada. Ya, atau biasa ditulis sebagai tak hingga ya. Jadi untuk jika fungsinya tidak terdefinisi sekali lagi maka limit itu tersebut nilainya tidak ada ya. Oke. Lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut. Jika memang ternyata kita dapati ya fungsi f(x)-nya ini menghasilkan 0 per 0 ya. Jadi fungsi f(x) ini menghasilkan 0 per 0 seperti ini, maka kita memerlukan strategi penyelesaian yang lain ya. Bukan berarti kalau 0 per 0 itu seperti poin nomor 2 tidak terdefinisi, tidak. Ya, tidak terdefinisi itu ketika
atasnya tidak 0 ya, angka seperti tadi 27 dibagi 0 bukan 0 atau bilangan negatif. Tapi ketika dua-duanya 0 ya, 0 per 0, maka kita memerlukan strategi penyelesaian. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua mengalihkan dengan faktor sekawan jika bentuk fungsinya mengandung akar. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nomor 3. Limit untuk fungsi x kuadrat dikurang 16 dibagi x kuadrat tambah 2x min 8 untuk x mendekati negatif 4. Oke, sekarang kita cek ini ya. Nah, kalau disubstitusi, benarkah hasilnya 0 per 0 min 4 kuadrat dikurang 16 per min 4 kuadrat tambah 2 kali min 4 dikurang 8. Yang atas betul ya, min 4 kuadrat 16 ya, positif 16. Karena negatif dikuadratkan itu pasti positif ya. Ini kasih kurung. Ini hasilnya 0, yang bawah pun 0 ya. Ini sama, negatif 4 dikuadratkan itu positif. 16 diambil 8, 8 diambil 8, 0. Oke, karena menghasilkan 0 per 0, maka limit ini kita harus menggunakan langkah memfaktorkan karena bentuknya persamaan kuadrat ya. Oke, masih ingat ya pelajaran kelas 10 untuk memfaktorkan x kuadrat dikurang 16 itu hasilnya x tambah 4 kali x dikurang 4. Oke, yang bawah hasil kalinya 8 dijumlah 2. Ayo, berapa? Ya, betul. X tambah 4 kali X min 2. Karena 4 diambil 2, 4 kali min 2 adalah negatif 8. Oke, kita lihat di sini ada unsur yang sama atas bawah. Ya, jadi nanti kalau memfaktorkan itu memang biasanya ada unsur yang sama di atas bawah. Karena tujuannya supaya dapat saling membagi. Ya, X tambah 4 dibagi X tambah 4 adalah 1. Ya, gampangnya kita coret boleh. Ya, jadi di atas tersisa hanya X min 4 dengan yang bawah X dikurang 2. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kita langsung substitusi. X-nya diganti dengan min 4. Min 4 dikurang 4 per min 4 dikurang 2. Jadi sama dengan min 8 per min 6. Ya. Bisa disederhanakan dibagi 2 menjadi 4 per 3. Oke, berarti nilai limitnya adalah 4 per 3. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 4 ya. Ini untuk contoh ketika ada soal yang fungsinya mengandung akar ya. Nah, nanti ini ketika hasilnya dicek ternyata 0 per 0 tadi ya, menggunakan langkah yang kedua, yaitu mengalihkan dengan faktor sekawannya gitu. Ya, sekarang kita cek dulu. Ya, ini ada limit untuk fungsi 5x dibagi 3 dikurang akar 9 tambah x. X-nya mendekati 0 ya, kita substitusi dulu coba ya, 5 kali 0 per 3 dikurang akar 9 tambah 0 ya. Berarti hasilnya sama dengan 5 kali 0 itu adalah 0 per ini 3 ya, akar 9 itu berarti 3. Oke, sudah jelas berarti hasilnya adalah 0 per 0 ya. Karena hasilnya adalah 0 per 0, maka nanti kita bisa langkah selanjutnya mengalihkan dengan sekawannya ya. Karena soalnya adalah akar. Ya, langkah berikutnya ketika hasilnya adalah 0 per 0, kita harus mengalihkan dengan sekawan ya. Ini limitnya ibu tulis lagi ya, limit x menuju 0, 5x per 3 dikurang akar 9 tambah x, maka ini sebelahnya kita kali sekawan ya. Kelas 10 masih ingat ya. Dikali dengan sekawannya adalah ketika di sini 3 dikurang akar 9 tambah x, karena di sini pengurangan ya. Kita di sini kali dengan jadi 3 tambah. Kalau di sini 3 tambah, maka di sini kali 3 kurang akar. Nah, yang di dalam akar tidak berubah, Bu. Tidak. Ya, yang dirubah itu hanya yang di luar akar. Oke, per
bawahnya pun sama. Ya, bawahnya pun sama, jadi harus sama dengan atas. Kalau atas 3 plus akar sekian, maka bawahnya per 3 tambah akar sekian. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada perkalian A min B kali yang bawah ya, A plus B. Ya. Tentunya kalian masih ingat ya, perkalian A min B kali A plus B yang sudah diterima kelas 10. Ya, Ibu tulis lagi di sini. Kalau lupa, kalau ada A min B ya kali A plus B itu sama saja atau sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi tidak perlu kalian satu-satu, ini hasilnya pasti tinggal ujung-ujungnya saja dikuadratkan. A-nya dikuadratkan, B-nya dikuadratkan. Ya, di sini anggap berarti A-nya itu adalah 3, ya. B-nya adalah akar 9 tambah X, ya. Jadi selanjutnya bagaimana? Kita kalikan yang bawahnya. Oke, lanjut. Jadi yang bawah ini kita anggap jadi A min B kali A plus B ya. Yang atasnya tetap ya ditulis 5X kali 3 tambah akar 9 plus X. Biarkan seperti itu. Yang bawah berarti hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti A-nya itu adalah 3, 3 kuadrat berarti adalah 9. Lalu B-nya adalah akar 9 tambah X. Ya, akar 9 tambah X dikuadratkan bagaimana? Akarnya hilang. Ya, seperti akar 2 dikuadratkan 2. Hasilnya dalam akarnya saja kan ya. Akar 3 dikuadratkan 3. Berarti akar 9 tambah X dikuadratkan hasilnya adalah 9 tambah X. Jangan lupa beri kurung karena di depannya itu ada tanda negatif. Ya, jadi masih di dalam kurung. Nanti pengaruh soalnya. Oke, jadi sama dengan limit X mendekati 0, atasnya fungsinya masih sama, tulis lagi. Ya, tidak usah diapa-apakan, tetap seperti ini. Yang bawah kurungnya kita buka. 9 diambil, 9 ini negatif ketemu plus, berarti negatif ya, dikurang. Jadi 9 dikurang 9, X-nya pun yang plus jadi min. Ya, jadi makanya hati-hati kalau sudah pengurangan itu harus diberi tanda kurung. Oke, lanjut. Maka hasilnya adalah 5X kali atasnya tetap 3 tambah akar 9 tambah X dibagi, berarti 9-nya habis ya, 9 ambil 9, 0, maka tersisa tinggal dikurang X. Ya. Kita lihat di sini, X yang atas bentuknya sudah bentuk perkalian. Ya. 5X kali, memang dari tadi tidak Ibu apa-apakan ya. Jadi 5X kali 3 tambah akar sekian dibagi min X. Nah ini sama-sama ada X-nya, bisa kita bagi X dibagi X. Ya kan? Atau 5X dibagi min X. Nah berarti 5-nya jadi negatif. Ya kan? Jadi sama dengan ya min 5 ya. Ini kan karena masih ada negatifnya ya. Min 5 kali, nah yang dalam kurung ini kan masih ada X-nya. Langsung kita substitusi. 3 tambah akar 9 tambah 0. Karena X sama mendekati 0. Ya. Oke, sama dengan negatif 5 kali 3 tambah akar 9 berapa? 3. Ya, berarti hasilnya adalah negatif 30. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 30 untuk limit 5X per 3 dikurang akar 9 plus X, di mana X-nya mendekati 0. Ya. Oke, sudah jelas ya? Jika ada yang kurang jelas, ingin ditanyakan, boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, diharapkan sudah cukup jelas video Ibu. Kita bisa lanjut kita coba latihan soalnya. Nanti kalian coba kerjakan latihan soalnya. Jika ada yang belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar. Atau boleh kita bahas di WA pun boleh ya. Oke, latihan soal. Kita sampai di akhir ini latihan soal. Tolong dikerjakan. Ya, nomor 1 ini soalnya, nomor 2. Nomor 1 limit X menuju 0 untuk fungsinya 5. Nah, ini bagaimana Bu? Tidak ada X-nya. Nah, kalau tidak ada X-nya, pengaruh tidak nilai X itu? Nah, kalau tidak, berarti bagaimana? Apakah tetap gitu ya nilainya? Coba kalian analisa ya. Ini soalnya lebih mudah. Untuk nomor 2,
limit untuk fungsi 3x dikurang 5 untuk x mendekati negatif 1. Nomor 3, limit x kuadrat ditambah x dikurang 6 dibagi x tambah 2 untuk x mendekati 2. Untuk nomor 4, limit x kuadrat dikurang 9 dibagi x kurang 3, x mendekati 3. Untuk nomor 5, limit untuk fungsi akar x dikurang 2 dibagi x kurang 4 untuk x menuju 4 atau mendekati 4. Oke, kalian coba kerjakan 5 soal ini di buku kalian. Untuk sekali lagi Ibu ingatkan, ya, untuk yang fungsinya bentuknya pecahan, kalian coba dulu substitusi. Apakah menghasilkan 0 per 0? Oke, jika hasilnya bukan 0 per 0, maka itu jawabannya. Tapi kalau menghasilkan 0 per 0, maka perlu langkah berikutnya. Bisa memfaktorkan jika merupakan persamaan kuadrat atau ada persamaan kuadratnya. Atau jika ada akar, maka kita dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Ya, gitu ya. Jadi akar sekawan itu tidak melulu harus yang di bawah, ya, bisa jadi yang di atas seperti nomor 5 ini. Ya, jadi kalau nomor 5 itu bagaimana? Betul ya, dikali dengan akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Oke, sekali lanjut ya. Oke, untuk video kali ini sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.